Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hanifah Lisman Tias akan memaparkan tentang tugas topik 3 bagian demonstrasi kontekstual dengan judul Mengulas Asesmen di Ruang Kelas untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mari kita ulas tentang asesmennya. Untuk mata pelajarannya adalah matematika di kelas 10 Broadcasting A, fase E dengan CP. Di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan data dengan menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan nilai kuartil dari data tunggal dan data kelompok dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kuartil dari data tunggal dan data kelompok dengan tepat. Materi ajar atau topiknya adalah ukuran letak data, khususnya kuartil. Jenis asesmen adalah asesmen formatif selama pembelajaran, dan bentuk asesmen ada dua. Yang pertama, soal tertulis berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, diskusi dan presentasi kelompok. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Asesmen formatif yang berupa LKPD berisi soal-soal kontekstual sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget, kita dapat mengambil uraian bahwa rentang usia kelas 10 yang berkisar pada 15-17 tahun termasuk dalam tahap operasional formal, di mana pada tahap ini individu sudah memikirkan pengalaman konkret dan secara lebih abstrak, idealis, serta logis. Jadi, peserta didik di tahap ini dapat memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya yang berkembang semakin kompleks. Untuk asesmen yang berupa diskusi dan presentasi kelompok, sesuai dengan teori ekologi Brown van Brenner dalam ranah perkembangan sosio-emosional peserta didik, di mana kelompok belajar dan kelas merupakan bagian dari mikrosistem pada teori ini karena melibatkan interaksi langsung antara individu dengan kelompok belajar, teman sebaya, dan fasilitator atau guru. Pada mikrosistem ini, individu dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Salah satu implementasi konkret pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT yang dilakukan dalam pembelajaran adalah penggunaan salah satu budaya Banjar sebagai informasi pembuka dari permasalahan pada soal. Bisa dilihat pada soal di LKPD, di situ dimasukkan kegiatan Ba'ayun Maulid. Penggunaan budaya dalam soal ini sesuai dengan salah satu prinsip CRT, yaitu pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial, di mana pengetahuan tidak hanya ditransfer dari guru ke peserta didik, tetapi juga dikonstruksi oleh peserta didik melalui interaksi dengan budaya. Selain itu, penggunaan budaya setempat dalam asesmen juga merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap karakteristik peserta didik, yaitu aspek kultural atau latar belakang budaya. Selanjutnya adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Dalam pengerjaan LKPD ini, guru memberikan scaffolding pada bagian penyelesaian. Selain itu, guru juga melakukan observasi terhadap setiap kelompok saat pengerjaan LKPD untuk memberikan bantuan secara langsung jika dirasa perlu, dan mempersilakan kepada kelompok atau peserta didik yang mengalami kesulitan untuk langsung bertanya pada guru.
Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, pada asesmen formatif, khususnya di bagian diskusi dan presentasi, terjadi proses tukar informasi dan evaluasi berupa koreksi saat proses pemecahan masalah antar peserta didik. Selain itu, tanggapan dari kelompok lain atau guru saat presentasi juga menciptakan sebuah ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajarannya. Last question, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Baik, jadi jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui lebih detail mengenai kesiapan, kebutuhan, dan gaya belajar dari peserta didik. Selanjutnya, saya juga akan menggali lebih dalam mengenai latar belakang budaya peserta didik untuk menyesuaikan dengan konteks budaya dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan metode yang menyenangkan di kelas karena peserta didik terlihat antusias ketika saya menggunakan teknologi dan game sederhana dalam pembelajaran. Sehingga, dengan meningkatnya semangat belajar peserta didik, pelaksanaan asesmen dapat berjalan lancar dan hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.